Mamang sekalian, kita membaca kembali, mengulas kembali, meneruskan bahasan kita tentang akobah yang ketiga, yang kita sudah sampai ke akobah apa yang menghalangi ibadah, yaitu yang kedua, yaitu makhluk. Nah, sudah membahas kemarin tentang kalau kita bertemu dengan makhluk, berjumpa, bergaul makhluk, maka akan timbul riya di pada diri kita. Walaqad dzukira, dan Mang. di Agak ke bawah ya, bawahan itu udah. Iya. wakilah ya, Walaqad laqiya. Walaqad laqiya terus bawah lagi. wakilah di Sulaiman ya, Terus. bawah lagi. Terus walaqad. Nah, ini. Walaqad laqiya syaikhi. Walaqad laqiya syaikhil imamu, dan sungguh telah berjumpa guruku seorang imam, ba'dal arifin, dengan sebagian orang-orang arif. Fatadzakaro, maka guruku dan orang arif saling mudzakaro, kalian lama sekali. Summa, kemudian da'au, mereka saling mengaku di akhiri hadisihima, di akhir pembicaraan mereka berdua, faqala syaihi lil arif, maka berkata guruku kepada orang arif, orang-orang yang arif billah ya, para wali, ma'azunnani jalastu majlisan ana lahu arja min majlisi hadza, tidaklah aku menyangka diriku jelas tuh ya aku telah berkumpul majlisan di satu majlis, anahu ya aku lahu bagi majlis itu, arja lebih aku harapkan, min majlis hadza daripada majlis ini. Jadi guruku berkata kepada orang arif bahwa aku tidak menyangka bahwa majlisku ini lebih aku harapkan. Jadi majlis pertemuan ini yang lebih diharapkan daripada yang lain karena bertemu dengan orang arif. Faqalahul arifu, lalu berkata kepada guruku oleh ulama arif, orang wali Allah, lakini tetapi aku majalastu majlisan anahu ahwafu min majlis hadza, tapi aku tidak ada yang aku duduk di suatu majlis yang aku padanya lebih aku takuti daripada majlisku ini. Justru sebaliknya, kalau orang arif, kalau beliau orang arif ini mengatakan bahwa justru majlis kita ini yang aku khawatirkan. Tapi kata guruku yang aku harapkan. Kenapa demikian? Alasta tak madu ila asani hadis. Alasta, bukankah engkau tak madu, engkau mengada-adakan, membuat-buat ila asani hadisika, kepada ucapan yang dibuat-buat, kepada membaikan ucapanmu. Apa bukankah engkau telah membuat-buat kepada membaikan ucapanmu, wa ulmika, dan kepada dan ilmumu, patuh hadismu, lalu engkau mengatakan kepadaku biha, dengan perkataanmu yang telah dibuat-buat sebaik-baik mungkin. Patuh hiruha, dan engkau nampakkan ha akan perkataanmu yang telah dibuat-buat sebaik mungkin, baina ilaiya, di hadapan. Wa ana kata aku juga sama demikian, itu sama. Wa ana, sedang aku kata sama juga demikian. Aku juga dibuat-buat juga ngomong kepadamu. Jadi dua-duanya merasa pasti kalau berhadapan itu dibuat-buat, bahwa ucapannya itu seindah mungkin. Supaya apa? Supaya berkesan di orang lain bahwa kita adalah punya kelebihan. Sama dia juga kepada kita, buat-buat supaya kita menyangka dia punya kelebihan. Pakor wako arya watajayu, maka sungguh itu terjadi hal ria, keriaan, perilaku ria, watajayun, dan terindah. Itu sejujurnya sudah ria kita ketika kita ngomong di hadapan berdua dengan saling dibuat-buat membaikan perkataan dan ilmu kita. Ya biasa kita juga, kalau kita teman-teman juga gitu kan, suka menyampaikan hal-hal yang kita
kelebihan kita kan. Nah, itu riya sebenarnya. Fabaka Syekhil Imamu Malia, maka menangislah guruku seorang imam Malian dengan lama sekali. Cuma gosya alaihi, kemudian beliau pingsan. Fakana ba'da dalika, dan beliau guruku setelah itu ya tamassalu bihadzal abyad, misalkan dengan bait-bait syair ini. Ya wailata min mauqifi ma bihi akhfafu. Aduhai min mauqifin, aduhai celaka min mauqifin, dari tempat mauqif mabihi, sesuatu bihi dengan mauqif itu akhfafu. Aku lebih takut min ayat dia lal hakim, daripada bahwa berbuat adil oleh seorang hakim. Ubarizullahu, Allah menampakkan bisyanihi dengan kemaksiatannya. Wa sali min dunihi rahimun, aku tidak memiliki selain Allah yang mengasihi. Ya Rabbi afan minka, wahai Tuhanku, hanya kemaafkanlah, kau berharap dari engkau. An-mudnibin, daripada orang yang berbuat dosa. Asrafu, aku telah melampaui batas. Illa, kecuali annahu, sesungguhnya orang yang telah melampaui batas, nadimun, dia akan menyesal. Yaqulu filaili, berkata dia filaili, di waktu malam, idza madaja, ketika telah gelap malam. Aha aduhai lidambin, bagi satu dosa, syatarul alim, telah menutup oleh Allah yang maha mengetahui. Ini bait-bait ini menerangkan bahwa kita harus takut terhadap kita nanti di mauqif ya, di akhirat, bahwa itu nggak bisa disembunyikan, akan nampak semuanya kita. Kita merasa sudah berbuat adil atau berbuat baik, padahal kita maksiat kepada Allah yang kita nggak sengaja. Semuanya seperti tadi seperti tadi imam yang gurunya Imam Ghazali dengan seorang arif, mereka bertemu, mereka berharap bahwa itu adalah pertemuan yang luar biasa, memberikan faedah, ternyata justru dosa, karena di situ timbul riya, saling masing-masing saling membuat-buat perkataan yang baik-baik dan tajayun, diindah-indahkan, sehingga di situ riya timbul. Fahadhihi, maka ini halu ahli zuhdi, ialah keadaannya orang yang zuhud, wariyadhah, dan orang yang latihan melatih hati. Maka bagaimana pula keadaan orang yang sangat ingin untuk dipuji, wal batlati, dan orang yang berbuat sia-sia, tidak memperhatikan hatinya, sehingga hidupnya waktunya itu dibebaskan aja, tidak diperhatikan, tidak diawasi hatinya, nggak nampak riya, ada hati riya. Bagaimana orang seperti ini? Bal halu ahli syari, malahan keadaan orang yang berbuat buruk, wal juhalah, dan orang yang bodoh, orang nggak paham apa itu riya, apa itu ujub, apa itu takabur dan sebagainya. Apalagi kondisi orang itu. Ini orang yang ahli zuhud aja, orang yang riya aja itu merasa riya itu di hadapan dia. Wa'lam, dan ketahui olehmu, ana zamana, sungguh zaman ini, qad asbaha fi fasadin azim, sungguh telah menjadi sangat rusak. Itu zaman Imam Ghazali ya, yang masih banyak ulama-ulamanya. Sekarang banyak ulama yang meninggal, wah luar biasa lagi, sangat rusak. Wasbahan nasu, dan manusia telah jadi fi durrin kabirin, di dalam kebahayaan yang sangat banyak. Fa innahum, sesungguhnya mereka manusia, yuskirunaka, melalaikan engkau, an ibadatillahi, daripada ibadah kepada Allah.
azza wa jalla. Hatta la yakadu yasulu laka. Sehingga hampir saja tidak hasil laka bagimu minha daripada syai'un sedikit pun. Habis semua ibadah kita itu karena kita disibukkan oleh makhluk Allah. Summa yusiduna alaika, kemudian manusia merusak kepada engkau maha solaka apa-apa yang telah hasil bagimu. Karena ria tadi kan hilang semua, ujub hilang semua yang telah kita perbuat, kita hasilkan dari amal soleh. Hatta sehingga la yakadu yaslama laka minha syai'un, sehingga hampir tidak selamat bagimu minha daripada ibadah syai'un sedikit pun, gak ada yang tersisa gitu. Semuanya habis selamat. Falazimat kal uzlatu, maka wajib atas akan engkau ala uzlatu oleh beruzlah, wa tafarrud dan mengasahkan diri alinas daripada manusia. Ini alasan kenapa kita beruzlah ya. Kita harus tafarrud dari manusia. Wala isti'adatu billahi, bermula meminta tolong, meminta perlindungan billahi itu kepada Allah min syarri hadzal zaman, daripada buruknya zaman ini, walahi dan penduduknya, penghuninya zaman ini. Allah Ta'ala al-hafidhu, bermula Allah itu yang maha memeliharakan. Ibadihi dengan karunia Allah wa rahmatihi dan rahmat Allah. Maka salah satu cara kita menghadapi zaman ini adalah kita minta perlindungan kepada Allah supaya kita bisa jauhkan daripada fitnah bergaul dengan manusia. Allahumma arina haqqan wajib tiba'ah, ya Allah, bila kami perlihatkanlah kepada kami yang benar-benar, dan bila kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Wa ana batilan, dan perlihatkan kepada kami batil itulah batil, wajib tiba'ah, dan jauhkanlah kami untuk bisa menjauhi istinabah, wajib istinabah, menjauh dari kami untuk bisa menjauhi. Fa'in kala, maka jika dikatakan fama hukmul uzlati wa tafarrud, apa sih hukumnya beruzlah dan tafarrud menyendiri aninas daripada manusia? Abayyin lana, lalu jelaskan kepada kami, yarhamakallah, mudah Allah merahmati engkau, ala tabaqatil khalqi, tentang keadaan tingkatan kepada makhluk fiha di dalam uzlah dan tafarrud. Wal hadda, dan terangkan kepada kami akan batasannya. Alladzi yajibu minha, yang wajib minha daripada uzlah dan tafarrud. Nah, fa'lam, maka ketahuilah olehmu rahimakallahu taala wa iyana, dan Allah merahmati engkau dan kepada kami, anan nasa, sejumlah manusia, fiha dalam bab, pada bab ini, bab uzlah dan bab tafarrud, rajulani, itu ada dua orang, dua kelompok. Rajulun, satu orang, satu kelompok, la hajata bil khalqi ilaihi, tidak butuh dengan makhluk ilahi kepada orang. Fi ilmin, baik itu dalam hal ilmu, wa bayan hukmin, dan dalam hal menegaskan hukum. Fa'aula, maka yang paling utama, yang paling baik, bihadzal rajul, kepada orang ini, kelompok ini, at-tabarrud, ialah dia menyendiri, bersunyi, menyepi, aninas daripada manusia. Itu yang paling baik. Kalau orang kita atau seseorang tidak dibutuhkan oleh makhluk, baik ilmunya maupun penjelasan hukumnya. Makhluk kan makhluk itu kepada kita. Maka yang paling baik adalah kita menjauh daripada manusia. Tafarrud. Fa yukharituhum, dan tidak perlu bercampur dengan manusia. Ila, kecuali pihak Jumatin dalam hal Jumatan, ya salat Jumat, atau jamaatin atau salat berjamaah, atau aidin atau salat Id, baik itu ada Idul Fitri, atau haji atau berhaji, atau majlis ilmin, atau berkumpul di majlis ilmu.
sunnah dengan sunnah. Oh hajati atau kita punya keperluan fi masyatin di dalam kehidupan. Kita butuh untuk hidup, untuk bergaul, untuk dagang, untuk oleh mu'nah, untuk hidup kita, bakal hidup kita, untuk makan minum. Labuda yang tidak boleh tidak mindarika daripada ma'isyah kehidupan. Wala yu'rab dan kita tidak dikenal. Wa ila dan jika tidak demikian, ya, artinya tidak butuh, tidak dalam hal Jumat, ya, jamaah, Id, haji, ilmu dan lain-lain tadi, paiwari syasuh maka sembunyikanlah dirinya dari orang lain. Wajamu maskanahu dan dia berdiam saja di rumahnya. Kalau tidak butuh, kalau nggak ada keperluan, di rumah saja. La yarifu, dia tidak mengenal orang. Wairoku dan tidak dikenal orang. Cukup itu aja. Fa'ama maka adapun in ahaba hadara dulu jika menginginkan mencintai hadara dulu orang ini, orang pertama tadi, an ayan qati'a aninas bahwa dia terputus dari manusia, tidak berhubungan sekali, fa yukhalituhum dan tidak mau bercampur dengan mereka, fi amrin min umri abalata pada satu perkara dari perkara kehidupan albatata sama sekali, tidak mau sama sekali berhubungan dengan manusia, terputus pokoknya dengan manusia, baik dalam hal tadi berjamaah, Jumatan, tauhid, haji sebagainya, min dinin daripada urusan dunia, urusan din agama, wa dunia dan urusan agama dunia, wa jamaatin dan berjamaah, wa jum'atin dan salat Jumat, wa qolha dan lain-lain, lima yara lahu fi dzalika karena sesuatu yang dia melihat lahu sesuatu fi dzalika pada mereka itu terputus sama sekali dari manusia, min masahatihi daripada kemaslahatan dia di situ ada, wa faragihi dan senggangnya dia untuk ibadah, fokus dia ke ibadah, tak terganggu dengan manusia sama sekali, fa innahu mengasihnya dia layasa'u dzalika, tidak boleh bagi dia oleh itu illa bi ahadir amrain, kecuali dengan satu dua perkara. Boleh dia gitu. Boleh dia terputus sama sekali dari manusia kecuali dengan dua perkara itu. Dua alasan itu. Ima tempo asyiro bahwa jadi seseorang ila maudiin ke suatu tempat ayajamuhu yang tidak mewajibkan kepada orang itu, kunalika di tempat itu yang jauh, itu kunalika jauh, hadhihi la faraidi oleh fardu yang diwajibkan kepadanya oleh fardu agama. Boleh tuh ke suatu tempat yang dia tidak dibebani melaksanakan fardu agama. Ternyata kalau jibal seperti di puncak-puncak gunung, nah, boleh tuh sendirian di puncak gunung dia sendiri, dia nggak terbebani oleh kewajiban yang lain, hanya sholat saja. Wabutun ya audiati dan di dalam lembah-lembah yang terpencil, wanawiha dan lainnya, atau di padang pasir yang jauh dari manusia, boleh ya ke situ tempat. Wala'ala hadza dan barangkali ini ahadul wujuh satu jalan-jalan allati za'atil ibadah yang telah mengajak ibadah akan hamba Allah ila tilka mawadhi'il bainati kepada tempat-tempat itu yang sangat jauh enas daripada manusia. Boleh tuh. Kalau demikian dia tidak perlu ya berhubungan manusia sama sekali di tempat yang jauh tadi. Bahkan dia nggak dibebani oleh kewajiban agama tadi. Wa ima dan tempo atayakona bahwa dia yakin bila hakikati dengan pasti anadororo sesungguhnya bahaya alladzi yalhaquhu yang menjumpai dia fi muholati
nasi di dalam berhubungan dengan manusia bisa babi hadhil furudi dengan sebab melaksanakan fardu baru ini. Nah, dia yakin dengan melaksanakan fardu ini justru bahayanya kelihatan ada bahayanya dalam melaksanakan fardu baru ini ketika berhubungan dengan manusia. Azomu itu lebih besar bahayanya min tarikha daripada meninggalkan fardu. Jadi saya yakin dia kalau saya melakukan fardu tadi berjamaah, jumatan, sholat id, itu bahayanya lebih besar. Karena di situ kan bercampur manusia, ada riya, ada ujub. Nah, itu lebih besar menurut dia gitu bahayanya daripada dia meninggalkan itu semua. Bahaya idin, maka ketika bahaya lebih besar kalau dia merasa fardu disebabkan dengan berkumpul dengan manusia, ya kun lahu udrun, maka ada bagi dia itu udur, dimaafkan. Fidzalika pada demikian itu padaannya. Ketika seseorang dalam hal melaksanakan fardu, lalu di situ berkumpul manusia, ternyata bahayanya besar. Ada riya, ada ujub. Dia yakin itu yang bisa merusak dia daripada dia meninggalkan fardu. Nah, itu udur. Walaqad ra'aitu ana, dan sungguh kata Imam Ghazali, aku melihat di Mekah, harasahallahu ta'ala, Allah memelihara akan Mekah, ba'dal masyayikh, sebagian guru-guru, bagi syekh-syekh, al-munfaridina, mereka menyendiri, min ahli ilmi, mereka termasuk ahli ilmu, menyendiri mereka di Mekah, bahwa sedangkan syekh tadi hadir masjid, mereka tidak hadir, tidak datang ke Masjidil Haram. Masjidil Haram. Tapi jamaati di dalam melaksanakan berjamaah salat di Masjidil Haram. Qurbihi minhu. Walaupun kedekatan mereka minhu daripada Masjidil Haram. Wasamati halihi, dan sama keadaannya. Artinya dia sehat. Tidak ada gangguan di jalan, bisa sampai ke Masjidil Haram. Dekat lagi. Tapi mereka tidak datang ke Masjidil Haram. Paha wartuhu, maka aku menanyai akan sebagian masyayikh bidzalika, tentang keadaan mereka tidak datang ke Masjidil Haram, yauman pada satu hari, di hali taradudi, pada keadaan bolak-balikku ilahi ke masjid. Bolak-balik ke masjid ke dia gitu kan. Lalu aku tanyakan, lalu mereka menyebut min udhihi, karena daripada udurnya, bahwa mereka tidak datang ke masjid karena ada udur. Yang masyarahna ilahi, yang aku telah jelaskan kepadanya sesuatu yang tadi udur tadi yang di atas. Kenapa mereka tidak datang ke masjid? Mereka yakin bahwa kalau saya datang ke masjid, bahayanya lebih besar daripada dia tidak datang ke masjid. Wahwa, dan dia annama yajiduhu minas sawab, apa-apa yang dia dapatkan daripada pahala, lafi, artinya tidak memadai, bima yahaquhu, dari apa-apa yang menjumpai pada dia, nah asal daripada dosa. Tadi apa halanya dia datang ke masjid di Haram berjamaah, ternyata agak memadai daripada apa yang dia rasakan ada sifat riya dan ujub. Memadai pahalanya itu. Daripada itu mudah aja nggak datang ke masjid. Gitu. Ini bagi orang yang yakin, ya yakin pasti bahwa bahayanya lebih besar. Wa tabiati, dan tuntutan-tuntutan fil khuruji, di dalam keluar ila masjid, ke masjid. Karena tuntutan kan di masjid mungkin ada ketemu orang, ketemu pembesar, harus punya apa sebagainya. Nah itu tuntutan itu nggak tega dia, nggak siap karena banyak kerusakannya, banyak bahaya. Wa koordinasi dan bertemu dengan manusia. Kan kita kan kalau ketemu manusia kan ada hak-hak yang harus ditunaikan. Nah, beliau nggak siap dengan tuntutan itu, dan ternyata itu bahayanya besar daripada tidak ke masjid, karena di situ akan timbul riya, ujub dan sebagainya. Itu bagi orang yang memang benar-benar sangat perhatikan terhadap hatinya.
Kalau kita makan tidak. Kita mah yang penting dohirnya saja, datang ke masjid, paling besar, tidak melihat itu ada ria, ada ujub sebagainya. Ini bagi orang yang memang punya mata hati yang tajam ya. Ini Imam Ghazali diterangkan depan apa yang baik. Qultu ana, aku berkata, wa jumlatul umur, dan kesimpulannya perkara ini fala ujba, maka tidak ada cercaan ala ma'dzuri atas orang yang diudur, yang dapat udur. Tidak ada cercaan, kalau memang begitu nggak apa-apa. Allah Ta'ala aula bil udri. Allah Ta'ala itu menguasai, terutama daripada dengan udur. Bahwa alimun, dengan Allah maha mengetahui kita di sudur terhadap sesuatu yang ada dalam hati seseorang. Walakin tariqul adla, Ghazali menerangkan yang paling baik. Walakin tariqul adla, tetapinya jalan yang paling adil, yang paling baik, yang pertengahan fihi pada masalah ini, wal awlu ialah yang pertama. Ya, apa tahu itu? Bi ayu syarikan nasa, bahwa seseorang bisa bergaul dengan manusia bil jum'ati dalam masalah Jumatan, wal jama'ati dalam masalah berjamaah salat, qadru bil khairati dan macam-macam kebaikan, wa bainahum fi ma syabaka, dan menjauhi ya akan manusia fi ma syabaka pada sesuatu lain daripada tadi jamaah dan lain-lain. Fa'in ahaba tariq qasani, jika seseorang menginginkan jalan yang kedua yang dia pilih, yaitu bi'ayak to'a, bi'ayang qati'a, bahwa dia terputus aninasi di marotin daripada manusia sama sekali, ya kan? Terputus sama sekali manusia, gak mau ketemu, gitu kan? Fasabiruhu, maka jalannya dia al-khuruju, ialah keluar dia dari kampung, dari masyarakat, menuju ila mawadhi'a, kepada tempat-tempat la tatawajahu alaihi, yang tidak menghadap kepadanya hadhil furudu, oleh fardu ini pihak pada tempat itu. Artinya fardu itu nggak dibebani kepada dia di tempat itu. Contoh kalau dia di gunung sendirian kan nggak wajib Jumat. Kalau dia di gunung sendirian kan nggak wajib berjamaah, ya kan? Kalau dia di gunung sendirian kan dia tidak wajib berjamaah sholat id. Boleh itu. Kalau dia ingin memilih jalan yang kedua, maka silakan. Yang paling baik adalah pergi ke tempat terpencil yang dia sendirian di situ. Summa, kemudian, ina tariqus salisa, sesungguhnya jalan yang ketiga. Ayakuna ma'nasi, bahwa ada seorang berkumpul dengan manusia fi mislin wahidin, di satu kota. Wala yakhduru Jumatan, dan dia tidak hadir ke Jumatan. Wala jamaatan, nggak hadir ke berjamaah sholat. Li udrin, karena ada udur ya rohu yang dia lihat, gua akan udur itu didarika pada tempat, pada kota. Min wizrin, daripada dosa udurnya itu, ada dosa di situ. Aw tabiatin, atau tuntutan alih atas orang. Fainahu, maka sehingga dia yang memilih yang ketiga, dia ada tinggal di kota, ya, tapi nggak datang ke Jumatan, nggak datang berjamaah, gitu, karena udur yang dia tahu di situ ada udur, gitu, ada dosanya, gitu, ada tuntutan yang nggak bisa tunaikan, ya taju, butuh dia ilan dodorin bagikin kepada perenungan yang sangat dalam, waridho adimatin, dan rintang-rintangan yang besar, kata yasputo, sampai gugur dalika, oleh kewajiban itu anhu, daripadanya. Tapi dan pada masalah ini qatarun, ada kekhawatiran milaqolati, daripada kesalahan. Hati-hati. Jangan kita nafsu saja malas datang ke berjamaah, bukan karena ada bahaya dosa di situ. Hati-hati. Perlu perenungan yang sangat dalam nih. Dan perlu kejujuran. Kejujuran hati kita. Jangan membuat asa dusta kalau kita berada di situ.
fal awalani maka dua yang awal, satu ya dia berjumpa manusia tapi taparud menyendiri ujah berkumpul manusia hanya dalam hal berjamaah jumatan ya. Atau dia pergi ke tempat terpencil yang enggak ada dikenakan kewajiban. Itu yang dua awal itu aslamu lebih selamat. Wahfadun dan lebih terpelihara lahu bagi orang. Allahu benar Allah waliyul hidayah itu pemilik hidayah seperti dengan Allah. Wa amma rajul tsani dan adapun orang yang kedua, kelompok yang kedua. Tadi kelompok pertama ya, orang yang enggak dibutuhkan kepadanya orang lain dari ilmu dan sebagainya, nasihat dan sebagainya. Nah, ini orang kedua. Parajulun ada seseorang yakunu qudwatan, dia jadi ikutan fil ilmi di dalam ilmu. Jadi ikuti dalam hal ilmu. Bihaisu yahtaju ila anasu ilaihi. Yang sekira bahwa butuh manusia kepadanya, pada orang tadi. Ya amri dinihim pada perkara agamanya. Butuh orang kepada penyebaran ilmunya, mengajar ilmunya tentang agama. Dibayani hakin untuk menjelaskan yang hak. Oh ini hak ini gitu kan. Yang pengajaran yang hak. Aurodin atau untuk menolak ala mubtadiin atas kelompok mubtadi, orang yang menuduh bid'ah. Kelompok bid'ah. Nah, ini dibutuhkan untuk menolak itu. Dan untuk menjelaskan agama kepada masyarakat. Audawati atau mengajak ila khairin kepada kebaikan kepada manusia. Difilin dengan cara perbuatan, atau dengan cara ucapan. Atau lain-lain. Faisa'u hadza dulu maka tidak ada keluasan hadza dulu oleh orang ini al-itijalu oleh menyendiri itijal ujlah nasi daripada manusia. Enggak ada alasan untuk ujlah kalau orang balian sibuk. Nafsu bahkan dia menegakkan dirinya binahum di antara mereka. Berhubungan ada di situ. Dia berhubungan dengan mereka. Nasihan, padahal mereka nasihat ya Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala zaban yang bisa menghilangkan, menghancurkan dinillahi ta'ala daripada hilangnya agama Allah Ta'ala. Jadi menghancurkan kelompok yang bisa menghilangkan agama. Mubayinan dia menjelaskan di ahkamilillahi ta'ala bagi hukum Allah Ta'ala. Haram, halal, haram, sunnah, wajib, makruh dan sebagainya. Jelaskan kepada makhluk Allah. Fala qad rawaina dan sungguh telah kami riwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza zaharatil bid'ah apabila telah nampak bid'ah kelompok bid'ah wasaqatil ilmu dan orang-orang alimnya diam alaihi maka wajib atas orang yang alim ketika melihat penampakan bid'ah di sekitarnya laknatullahi maka jatuh dia laknat Allah. Ya kalau kita mendapatkan orang ahli bidah kita harus menolaknya. Sampaikan kepada masyarakat bahwa itu bid'ah, itu sesat hati. Hadza ini idza kana bainahum apabila dia ada di antara mereka. Wa idza kharaja dan apabila dia keluar min bainihim di antara mereka tidak berhubungan dengan manusia Zuju maka tidak boleh lahu bagi dia. Dan pula ala itijal oleh uzlah. Kabar uzlah harus ada di sekitar mereka dan menjelaskan agama dan perkara yang lain. Bid'ah, tentang kekufuran, tentang kesyirikan dan lain. Walaqad hukiya dan sungguh telah dihikayatkan diceritakan. Anak Ustazah Abu Bakr bin Furaq punya seorang ustaz guru kami Abu Bakar bin Furaq rahimahullah taala qasada ayan farida dia menghendaki mau menyendiri di ibadah untuk beribadah kepada Allah haqi daripada makhluk abainama huwa fi ba'dil jibal maka tatkala dia ada di tempat sebagian gunung tiba-tiba sami'a sautan dia mendengar sebuah suara
tanpa ketinggal, hatib ya. Suara tak ada, tanpa ada kelihatan orang yang ngomongnya. Yunadi, menyeru orang tadi, suara tadi. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Idsirta min hujatillahi ta'ala. Sungguh, engkau ketika idsirta engkau terjadi min hujatillahi ta'ala daripada hujahnya Allah Ta'ala ya, yang bisa menolak hujah-hujah batil ala haqihi atas makhluknya Allah. Tarakta engkau telah meninggalkan ibadah Allah Ta'ala akan hamba Allah Ta'ala. Engkau pergi ke gunung. Raja'a, maka setelah mendengar itu Abdullah bin Buraq kembali ke rumahnya, ke kampungnya. Wa kana hadza sababa subatihi lil haqq. Maka karena inilah mendengar suara tanpa ketinggalan hati tadi menyebabkan dia bisa bersahabat bergaul dengan makhluk-makhluk untuk memberikan penerangan kepada masyarakat. Itu barangkali ya sampai sini aja dulu ya. Ya. Bahasan kita tentang akobah yang kedua menyangkut tentang makhluk panjang sih. Demikian penjelasannya, bacaannya, terjemahannya, pembacaan kitabnya. Maaf apabila ada kekurangan dalam menerjemahkan, ini karena saya masih banyak belajar ya. Tolong diingatkan, dikasih tahu. Terima kasih dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.